katanya sesak nafas. Nah di sore harinya Bapak minta, nah tolong ure apa cina sasak apa. Jadi Pak, apa namanya, dari berikutnya kok semakin payah, sehingga saya minta tolong sama anak, nak tolong bangunkan ayah nak, karena untuk mengajar anak, jadi saya panggilnya ayah. Bangunkan ayah nak. Ketika anak pulang dari kamar, apa katanya? Ibu, ayah nggak mau bu. Saya menjadi heran, kenapa suami saya nggak mau? Padahal ketuanya sedang kritis seperti itu. Akhirnya saya berlari ke kamar. Apa kata saya? Saya hanya melihat sekilas ini ya. Ya, bangunlah ya. Apa kondisinya payah ya? Mata beliau melihat, tetapi tidak ada respon apapun. Ketika saya melihat ke bawah, mohon maaf, ternyata basah tempat tidur. Ini suatu yang tidak mungkin terjadi biasa. Kok basah seperti ini? Ketika saya panggil, udah ya, ayah, ayah. Disitulah saya baru sadar ternyata suami saya tidak sadar, tidak respon dengan saya. Terpekik saya waktu itu, sedang ketika terpekik seperti itulah lari adik perempuan saya dan bapak yang dan ibu saya yang sedang menjaga bapak di belakang. Kenapa? Udah ibu. Nah, kondisi seperti itu kami beresin. Nah, ketika di kamar kami batiku, apa merah mau kesakitan. Ibu apa tuh? Berlari pulang ibu dan adik perempuan saya ke belakang. Nah, setelah tentang ayah, saya bingung benar ya mau ditulis. Karena alhamdulillah saya sudah aktif menulis dari sejak tahun 2020. Saya menjadi bersemangat waktu itu karena saya terima kasih Bu Eli, ini bukunya dikasih Bu Eli, kasih Bu Eli. Ketika beliau minta ditulis, itulah saya menjadi terharu dan memang berniat, insya Allah ya Desember ibu tulis cerita tentang selesai nih segitiga cerdasnya. Ketika selesai segitiga cerdas dengan kertas seperti itu, saya jadi berpikir, mau saya apakan ini kertas? Mau dipakai itu besok tidak bisa, karena sudah dilem. Kalau ditempel ada yang kurang bagus. Akhirnya terpikirlah di dalam diri saya untuk membuat sebuah media inovasi segitiga cerdas anti mubazir. Wah, kasih tepuk tangan dong orang ya. Nah, segitiga cerdas anti mubazir ini maksudnya segitiga yang tadinya saya buat dari kertas, saya coba ganti dengan kain flanel. Nah, kemudian lem yang biasanya untuk melekatkan kertas, saya ganti pakai lem press. Awal mau membelinya saya cari kayak gini, lem yang untuk jaket-jaket itu Pak. Akhirnya teman saya yang luar biasa kreatifnya Ibu Hidayatul di Padang Panjang, karena penasaran dengan nama lem itu, dari Ibu protokol, Ibu boleh nggak Ibu sedikit memberikan testimoni kan namanya atau kesan dan pesan terhadap kegiatan kami ini. Katanya mulai dari memberikan narasumber tadi ya. Nah, yang penting saya catat semuanya di sini jadi catatan indah saya di itu. Kemudian yang ketiga, berbagi praktek baik. Ini sangat menginspirasi lagi dan bikin terharu karena ibu ini Firdayeni dari SMP 2 Rambatan bercerita bahwa di saat ada kesusahan, di saat ada kesedihan, juga ada kebahagiaan yang beriringan. Di sini beliau sempat menelurkan buku ya. Oke, alhamdulillah karena saya juga pengurus IGPP Tanah Datar. Saya bahagia sekali ada penulis dan punya literasi di dalam program guru penggerak ini, di mana ada menyimak kabut pekat ya, dan juga ada kesedihan melahirkan antologi puisi dalam bentuk judulnya Diam Dalam Beribu Aksara. Ini kalau bukunya ada saya mau beli ya, bukan mau minta tapi beli. Nah, mana ibunya itu tadi? Saya pesan ya, orang pertama yang memesan buku ini silahkan ibu cetak dan bagikanlah kepada kami secara dibayar ya, bukan secara gratis.
Oke, kemudian Ibu juga memberikan materi pembelajaran berdiferensiasi di mana ada anak belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Cuman sedikit yang jadi pertanyaan bagi saya, apakah dikelompokkan sama atau tidak sama? Nah, ini kita harus hati-hati ya. Alhamdulillah. Saya tadi bingung juga, apakah beliau mengelompokkan sama atau tidak sama. Jadi beragam di dalam satu kesatuan. Alhamdulillah. Ini silakan nanti kita semua melaksanakannya dengan baik karena pemerintah punya hikmah di balik itu semua. Apa kesan saya sebenarnya tentang Bapak Ibu semua di sini? Bahwa CGP itu yang pertama adalah suka berbagi. Nah, suka berbaginya kita tampak itu dalam tayangan tadi, dalam keseharian juga. Berbagi di dalam ilmu. Kalau ada kawan-kawan yang misalnya kesusahan, bagaimana ya cara mengajarkannya? Mereka turun tangan, dan ini yang luar biasa sekali dari CGP kita dan GP kita yang sudah dilantik, bahwa mereka itu PD-nya minta ampun. Nah, setelah jadi GP, dari CGP dalam pembelajaran, mereka sudah aktif seperti tadi ya. Dan yang mimpin lagu saja luar biasa. Saya sampai begini saya menontonnya. Kenapa? Luar biasa sekali ininya. Ya, semangat sekali. Artinya mereka sudah punya kepercayaan diri yang tinggi untuk tampil di depan umum ini. Ini susah sekali. Kalau kita tidak biasa nih bisa bergerak-gerak semuanya ya. Tapi saya lihat tadi semuanya tampil dengan luar biasa sekali. Kemudian ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian kreatif. Saya juga lihat dengan media pembelajaran yang dilahirkan bukan hanya dengan kita saja, tadi segitiga. Cerdas anti mubazir. Anti mubazir. Nah, itu kan luar biasa sekali. Saya tidak terpikir bahwa yang kita tahu kita buang setelahnya atau kita tempel. Ternyata bisa didaur ulang lagi, dipakai untuk hal-hal berikutnya. Pakai lem lagi ya. Nah ini luar biasa sekali. Ini bukan satu ini saja. Banyak kawan-kawan CGP dan GP yang telah dilantik itu yang melakukan hal-hal yang kreatif dan inovatif seperti ini. Berikutnya lagi, mereka adalah setiap kegiatan selalu terlibat. Nah, ini yang satu lagi mau saya sampaikan sama kawan-kawan. Kemarin kami Temu Nasional Guru Penulis se-Indonesia. Tahu nggak kawan-kawan? 60% dari mereka adalah calon guru pendengaran dan guru penggerak yang telah dilantik. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi silakan kawan-kawan semua, gunakanlah potensi yang ada, membuat orang lain tidak lagi memilih kita sebelah mata, bahwa CGP ini bukanlah orang sembarangan, bahwa kita bekerja dalam diam dan kita berprestasi. Sebenarnya kita bekerja di malam hari, kita bekerja di setelah pembelajaran, tetapi hasilnya bisa dinikmati oleh siswa-siswa kita. Jadi bukan menghamba lagi ya pada siswa kita ya, tapi berpusat kepada siswa. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada satu kesedihan dari CGP dan PP saya, tidak apa-apa saya sampaikan di sini ya. Kadang-kadang kepala sekolah dan kawan-kawan di sekolah tidak memberikan ruang kepada kita. Coba tunjuk tangan yang pernah dapat hambatan seperti ini. Ada nggak? Oh, tidak ada ya? Ada malu-malu. Saya punya teman PP yang selalu mengadu kepada saya, Bu, untuk diseminasi saja Bu, mereka tidak mau kasih saya, kecuali Bu saya kasih ini itu baru mereka mau. Nah, harusnya kan tidak seperti itu. Kita harus diberikan ruang juga di sekolah sehingga kawan-kawan akan mendapatkan hal yang sama juga. Nah, ini mungkin hanya kecemburuan saja. Jadi saya harapkan ini tidak terjadi oleh kawan-kawan semua. Semoga kepala sekolah yang ada dalam ruangan ini, yang masih ada dalam ruangan ini, memberikan ruang kepada kita seluas-luasnya berkreasi, sehingga pendidikan kita semakin berkualitas. Itu saja, berbanyak maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.